Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan pegunungan, tinggal sebuah keluarga sederhana yang penuh dengan cinta. Nama mereka adalah keluarga Alif. Ayahnya, Pak Alif, seorang petani yang selalu bekerja keras di ladang. Ibunya, Bu Siti, seorang wanita yang lembut, penuh kasih, dan selalu mengutamakan keluarga. Mereka memiliki dua anak, Hana dan Aisyah, yang meskipun masih muda, sudah bisa merasakan kedalaman kasih sayang yang diberikan orang tua mereka. Rumah mereka bukan rumah megah seperti yang dilihat orang-orang kota, namun rumah itu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Di setiap sudut rumah, ada kenangan yang tak bisa dihapus. Rumah itu adalah tempat di mana tawa dan tangis mengisi setiap ruang. Hana, yang baru berusia 15 tahun, sering membantu ibunya di dapur atau merawat Aisyah yang masih berusia 5 tahun. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi penuh dengan rasa syukur. Pak Alif selalu berpesan kepada anak-anaknya, rumah bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang cinta yang mengisinya. Bu Siti pun sering mengingatkan, surga itu tidak harus di luar sana, anakku. Surga itu ada di sini, di rumah kita, di hati kita. Namun, kehidupan yang penuh kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Pak Alif pulang dengan wajah yang berbeda. Ada kekhawatiran yang terpancar di matanya. Hana dan Aisyah yang sedang bermain di halaman rumah, merasa ada yang aneh dengan ayah mereka. Bu Siti yang selalu mampu membaca ekspresi suaminya, segera mendekat dan bertanya dengan lembut. Ada apa, Pak? Kenapa wajahmu tampak begitu? Pak Alif menatap Bu Siti dengan pandangan kosong. Bu, kita harus menghadapi kenyataan pahit. Musim tanam tahun ini gagal. Semua tanaman padi kita rusak terkena penyakit. Saya sudah berusaha, tapi rasanya tak ada harapan lagi. Hana yang mendengar percakapan itu terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aisyah yang belum sepenuhnya mengerti, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu Siti, meskipun hatinya terasa hancur, mencoba tetap tegar di hadapan keluarganya. Tidak apa-apa, Pak, kita pasti bisa melalui ini bersama-sama, ujarnya, berusaha menenangkan suaminya. Namun, di dalam hatinya, Bu Siti merasakan kegelisahan yang dalam. Bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup dengan segala keterbatasan? Tapi, ia tahu satu hal, rumah ini, meskipun tidak sempurna, adalah surga bagi mereka. Dan, selama mereka bersama, selama mereka saling mendukung, mereka bisa melewati apapun. Pada malam itu, setelah semua anggota keluarga terlelap tidur, Bu Siti duduk sendiri di ruang tamu yang remang-remang. Ia menatap foto-foto keluarga yang tergantung di dinding, mengingat setiap momen bahagia yang telah mereka lewati bersama. Air matanya jatuh, tetapi ia segera menghapusnya. Surga ini harus tetap ada, bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa keheningan yang mendalam. Namun, meskipun dunia di luar terasa gelap dan menakutkan, rumah ini, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi tempat yang penuh cinta. Sebuah surga yang akan selalu mereka jaga, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan begitu lambat bagi keluarga Alif. Musim gagal yang melanda ladang mereka membuat kehidupan semakin sulit. Pak Alif yang dulu selalu penuh semangat dan optimis kini sering terlihat lelah, baik fisik maupun mental. Setiap pagi, dia tetap berangkat ke ladang, meskipun tidak ada banyak yang bisa ia lakukan. Padi-padi yang dulu menghijau dan menyegarkan mata kini hanya tinggal sisa-sisa yang rapuh dan layu. Bu Siti berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya tak pernah benar-benar tenang. Di balik senyum yang ia berikan kepada suaminya dan anak-anaknya, ada beban yang sangat berat. Ia sadar, mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, dengan segala keterbatasan, ia tidak bisa lagi berharap banyak pada ladang mereka. Di tengah kesulitan ini, Hana yang semakin dewasa mulai memahami beratnya beban yang harus ditanggung orang tuanya. Ia sering terjaga hingga larut malam,
mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu ibunya memasak untuk makan malam. Hana yang biasanya ceria kini sering tampak murung. Matanya selalu terlihat lelah. Tapi, ia tidak bisa berkata apapun. Apa yang bisa ia katakan kepada ibunya yang selalu menenangkan mereka? Pada suatu sore, ketika langit sudah mulai meredup dan matahari bersiap untuk tenggelam, Hana berjalan keluar menuju kebun kecil yang mereka miliki. Ia duduk di bawah pohon besar yang menjadi saksi tumbuh kembang mereka. Angin sore itu terasa begitu sejuk, namun tidak cukup untuk menghapus kekhawatiran di hatinya. Hana memandangi ladang yang dulu penuh dengan tanaman padi. Sekarang hanya sisa-sisa daun kering yang berterbangan. Di dekatnya, Aisyah bermain dengan mainan kesukaannya, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Pak Alif datang mendekat, duduk di samping Hana tanpa berkata-kata. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya Pak Alif membuka suara dengan suara yang berat. "Hana, ayah tahu kamu merasa cemas. Ayah juga merasa seperti kamu. Tapi percayalah, kita harus kuat. Kita punya satu sama lain. Dan yang paling penting, kita masih punya rumah ini, tempat yang selalu mengingatkan kita untuk bersyukur." Hana menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ayah, bagaimana kita bisa bertahan kalau semuanya serba sulit seperti ini?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tahu kita selalu bilang rumah ini surga kita. Tapi bagaimana kalau surga itu mulai terasa jauh?" Pak Alif menatap putrinya dengan pandangan penuh kasih. "Surga bukan tempat, Hana. Surga itu ada di hati kita. Ketika kita bersama, saling mendukung, dan saling menyayangi, surga itu akan tetap ada. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, selama kita bersama, kita akan selalu memiliki surga kita." Tangan Hana menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Air matanya jatuh perlahan, tapi kali ini ia merasa sedikit lega. Meskipun hatinya masih penuh dengan ketakutan dan kecemasan, kata-kata ayahnya memberikan sedikit harapan. Mereka memang tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, namun selama mereka bersama, selama mereka saling menjaga, mereka akan selalu memiliki surga yang tak tergantikan. Malam itu, keluarga Alif duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Mereka makan malam dengan sederhana, tetapi penuh dengan tawa kecil yang mereka buat untuk mengusir kesedihan. Aisyah, yang meskipun masih kecil, merasa hangat dengan kehadiran orang tua dan kakaknya di sekelilingnya. Bu Siti tersenyum kepada mereka, meskipun ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tapi pada malam itu, rumah ini kembali menjadi tempat yang penuh kedamaian. Seiring berjalannya waktu, keluarga Alif berusaha untuk bertahan. Mereka mulai menanam sayuran di pekarangan rumah, mencoba mencari penghasilan dari pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. Meskipun hidup semakin sulit, mereka bertekad untuk tidak menyerah. Mereka percaya bahwa selama mereka bersama, mereka akan menemukan jalan keluar, karena rumah ini, surga mereka, selalu menjadi tempat yang memberi kekuatan. Hari demi hari berlalu dengan penuh perjuangan. Keluarga Alif mulai menanam sayuran dan memelihara beberapa ayam di halaman rumah mereka. Meskipun hidup serba terbatas, mereka tetap berusaha untuk bertahan. Namun, meskipun ada sedikit harapan, mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Setiap hari, Pak Alif bekerja keras, sementara Bu Siti dan Hana sibuk mengurus rumah dan merawat Aisyah. Pagi itu, Pak Alif terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya yang biasanya cerah kini tampak sayu, dan langkahnya berat. Ia baru saja kembali dari ladang tempat ia mencoba menanam beberapa tanaman baru. Meskipun usaha itu menunjukkan hasil yang sedikit, ladang mereka masih jauh dari cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat pulang ke rumah, Pak Alif duduk di teras dan menatap kosong ke depan. Bu Siti yang melihat itu langsung mendekat dan duduk di sampingnya. "Pak, ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanya Bu Siti lembut. Meskipun ia tahu jawabannya sudah dapat ia duga. Pak Alif menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. "Bu, saya tak tahu bagaimana harus berkata. Tapi, ada kabar buruk. Pihak bank datang tadi pagi dan memberikan peringatan. Jika kita tidak bisa membayar hutang dalam waktu dekat,
kita akan kehilangan rumah ini. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Hati Bu Siti langsung terasa kosong, seolah ada yang merobek-robeknya. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung, menjadi tempat penuh cinta dan kebahagiaan, akan diambil dari mereka begitu saja. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang sudah mulai menggenang di matanya. "Pak, bagaimana ini? Kita tidak punya cukup uang untuk membayar semuanya." Pak Alif menggenggam tangan Bu Siti dengan erat, mencoba memberikan ketenangan yang ia sendiri tidak merasa. "Saya akan berusaha sekuat tenaga, Bu. Kita harus berjuang. Jangan khawatir, kita akan cari jalan keluar." Namun, di dalam hati mereka, rasa takut dan cemas mulai meresap. Meskipun mereka selalu mengingatkan satu sama lain bahwa rumah ini adalah surga mereka, kenyataan yang mereka hadapi terasa begitu pahit. Ketika hidup terus memberikan cobaan, apakah surga mereka akan tetap ada? Malam itu, keluarga Alif duduk bersama di ruang tamu. Suasana yang biasanya hangat dan penuh tawa kini terasa berat dan hening. Hana yang biasanya ceria, kini hanya menunduk. Aisyah bermain dengan mainannya, tetapi ia merasakan ada yang berbeda. Bu Siti mencoba tersenyum, namun senyum itu tampak dipaksakan. Pak Alif, meskipun masih berusaha kuat, tampak sangat lelah. Di tengah keheningan itu, Aisyah mendekatkan dirinya pada ibunya dan bertanya dengan polos. "Ibu, kenapa kita tidak bisa senang lagi? Kenapa wajah ayah dan ibu sedih?" Kata-kata itu menyentuh hati Bu Siti. Tanpa bisa ia tahan, air matanya pun jatuh. Hana yang melihat itu segera memeluk ibunya dengan erat, mencoba menenangkan. "Kita akan baik-baik saja, Bu. Kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup," kata Hana dengan suara lembut, meskipun hatinya sendiri juga dipenuhi kecemasan. Pak Alif yang mendengar perkataan Hana menatap anaknya dengan penuh haru. "Betul, Hana, kita punya satu sama lain. Kita harus terus berjuang bersama. Karena selama kita bersama, kita akan selalu punya surga kita." Malam itu, meskipun di hati mereka dipenuhi kecemasan, mereka tetap berkumpul sebagai keluarga. Mereka tahu, meskipun dunia di luar sana seakan mulai runtuh, di dalam rumah ini, mereka masih memiliki kasih sayang yang tak ternilai harganya. Keesokan harinya, Pak Alif memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain, mungkin dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk membayar hutang mereka. Sebelum berangkat, ia memberikan pelukan hangat kepada Bu Siti dan anak-anaknya. "Jaga rumah ini baik-baik. Ayah akan segera kembali." Hana menatap ayahnya dengan penuh harap. "Ayah, hati-hati ya. Kami akan menunggu ayah pulang." "Semangat, Ayah. Kami akan selalu di sini," ujar Bu Siti dengan suara penuh kasih. Pak Alif berjalan pergi, meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang mendalam, tapi ia tahu satu hal, rumah ini, dengan segala keterbatasannya, adalah tempat yang penuh dengan cinta. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Pagi-pagi sekali, Pak Alif berangkat menuju kota dengan langkah berat. Ia tahu bahwa harapan mereka tergantung pada seberapa besar usaha yang ia lakukan. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa bimbang. Terkadang, ia merasa lelah. Setiap detik yang berlalu seperti menambah beban di pundaknya. Tapi ia tidak bisa berhenti berjuang. Ia harus kembali membawa secercah harapan untuk keluarganya. Di rumah, Bu Siti dan anak-anaknya terus berusaha menjaga agar kehidupan tetap berjalan. Hana membantu ibunya menyiapkan sarapan dan menjaga Aisyah yang masih kecil. Mereka mencoba untuk tetap semangat, meskipun dalam hati mereka, rasa cemas dan khawatir tak pernah pergi. Hari itu, Bu Siti kembali ke kebun kecil mereka, merawat tanaman yang mereka tanam bersama dengan tangan penuh kasih. Ia berharap, meskipun keadaan sulit, ada sedikit keajaiban yang terjadi. Namun, meskipun semua usaha itu ada, harapan tampaknya semakin jauh. Mereka tidak punya cukup uang untuk membayar hutang. Di sisi lain, Pak Alif belum juga kembali dari kota, dan Bu Siti merasa semakin cemas. Malam itu,
Saat mereka sedang duduk bersama di meja makan, pintu rumah diketuk dengan keras. Hana membuka pintu dengan hati berdebar, berharap itu adalah ayah yang pulang. Namun, yang ada di depan pintu adalah seorang pria muda, membawa sekotak surat dan sebuah amplop besar. "Selamat malam, Nyonya. Maaf mengganggu. Saya datang atas nama Ban. Ini adalah surat terakhir untuk Anda. Saya minta Anda membacanya dengan seksama," kata pria itu dengan suara dingin. Hana menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca surat itu dengan cepat. Hatinya mulai berpacu kencang. "Ibu, ini surat dari Ban. Mereka bilang mereka akan melelang rumah kita jika kita tidak bisa membayar dalam waktu 7 hari. Bu Siti terdiam, mulutnya terasa kering. Hatinya hancur melihat surat itu, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang di depan anak-anaknya. "Kita harus bertahan, Hana. Kita akan coba cari jalan keluar," ujarnya, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana. Hari-hari berikutnya semakin berat. Waktu terus berjalan, dan Pak Alif belum juga pulang. Bu Siti dan Hana terus berusaha mencari cara agar rumah ini tetap bisa mereka pertahankan. Namun, semuanya terasa sia-sia. Bahkan ladang yang mereka tanam dengan penuh harapan tak mampu memberi hasil yang cukup. Mereka berusaha menahan diri, tapi hatinya terasa tertekan. Hana tak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, pada hari yang sangat panas itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pak Alif kembali pulang. Ia tampak kelelahan, wajahnya pucat, dan langkahnya terseok-seok. Hana berlari memeluk ayahnya dengan penuh harapan. "Ayah, kamu pulang. Apa yang terjadi? Apa ada kabar baik?" Pak Alif tersenyum lelah, meskipun matanya terlihat penuh keputusasaan. "Anakku, ayah sudah mencoba yang terbaik di kota. Namun, keadaan di sana juga tak mudah. Saya belum bisa mendapatkan apa-apa. Tapi, saya bawa sesuatu untuk kita." Pak Alif mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan memberikannya kepada Bu Siti. "Ini surat dari pihak Ban. Saya berharap ini bisa membantu kita," katanya dengan suara berat. Dengan tangan gemetar, Bu Siti membuka surat itu. Di dalam surat itu tertera sebuah keputusan yang tidak pernah mereka duga. Pihak bank memberi mereka waktu lebih lama untuk membayar hutang, memberikan mereka kesempatan untuk menebus rumah mereka. Ini benar, Pak?" tanya Bu Siti, matanya hampir tak percaya. "Kita masih punya kesempatan." Pak Alif mengangguk, matanya berbinar meskipun kelelahan masih terpancar jelas. "Iya, Bu, kita masih punya waktu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bertahan." Namun, meskipun ada secercah harapan, mereka tahu bahwa jalan ke depan tetap sulit. Bu Siti memeluk Pak Alif erat, menangis dalam pelukannya. "Terima kasih, Pak. Kamu sudah berusaha keras." Pada malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, berpegangan tangan. Aisyah bermain di tengah-tengah mereka, tanpa menyadari betapa beratnya beban yang dipikul orang tuanya. Hana, dengan mata yang lelah namun penuh harapan, melihat keluarganya dan berkata dengan suara yang tegar, "Kita akan tetap bersama, kita akan selalu bersama. Syurga kita tidak akan pernah hilang." Meskipun tantangan yang mereka hadapi masih besar, dan masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, keluarga Alif sadar satu hal yang tak bisa diubah. Syurga mereka bukanlah sebuah tempat. Syurga mereka adalah rumah yang penuh dengan cinta dan harapan, di mana mereka selalu bersama, saling mendukung, dan tidak pernah menyerah. Kehidupan keluarga Alif tidak mudah. Namun, mereka belajar bahwa, walaupun terkadang cobaan datang bertubi-tubi, selama mereka bersama, rumah mereka akan selalu menjadi syurga. Sebuah syurga yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan dengan cinta yang tak pernah pudar, mereka akan terus berjuang bersama.